بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Yang mana dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan, kita bisa merasakan semua kebaikan, semua kemaslahatan. Dan termasuk juga di malam hari ini, kita bisa melanjutkan kembali belajar kita, materi kita di majelis ini. Ini betul-betul murni karena taufik, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sebelumnya saya minta maaf umat sekalian karena qadarullah, eh, materi kita ini, majelis kita ini, yaitu pembahasan tadabbur bacaan salat. Ini sebelumnya kita mulai di bulan Ramadan kemarin. Dan qadarullah juga di bulan Ramadan itu ternyata tidak cukup waktu kita, dan memang tidak kita lanjutkan ketika itu saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak kita lanjutkan, yang mana kita berencana untuk melanjutkan pembahasan di bulan Syawal. Namun qadarullah, wa kullu ma qadarallahu khair. Sudah ditakdirkan oleh Allah, dan setiap yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Manusia hanya berusaha dan berencana. Ternyata di bulan Syawal kemarin kita belum bisa untuk melanjutkan belajar kita karena ada beberapa kendala, terutama kendalanya di saya. Namun alhamdulillah, malam hari ini, cuma alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita kembali di majelis kita ini. Wafaqanallah jami'an. Maka uh, kita akan lanjutkan insya Allah materi kita, dan insya Allah kita ke depan akan bahas materi kita ini sepekan 2 kali, di malam Jumat, Kamis malam Jumat, dan Jumat malam Sabtu. Harapannya nanti biar cepat selesai. Bukan berarti juga buru-buru pembahasannya, tapi setidaknya tidak terlalu berlarut-larut dan terlalu lama, sehingga kita bisa belajar materi-materi yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Alhamdulillah, beberapa umat malam hari ini eh, bisa hadirah. Padahal ini mungkin pertama setelah jeda begitu panjang, yang mana biasanya setelah jeda panjang itu agak sulit untuk menyesuaikan biasanya. Tapi alhamdulillah, meskipun ada beberapa umat yang izin belum bisa hadirah, tidak mengapa. Semoga di pertemuan berikutnya umat yang lain bisa ikut hadirah. Wafaqanallah. Di pertemuan terakhir di bulan Ramadan kemarin, kita
masih di pembahasan surat Al-Fatihah, kan Ibu ya? Halo. Nah, Ustadz. Nah, saya minta maaf mas sekalian. Ini file saya yang sebelumnya itu hilang dan terhapus. Karena kan saya install laptop saya install ulang dan terhapus semua file-file saya. Jadi qadarullah ya, yang pernah saya susun dan saya tulis harus ditulis ulang. Ya sallallahu alaihi. Di pembahasan terakhir kita membahas surat Al-Fatihah. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas ta'awud, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini sebagaimana kita bahas sebelumnya terdiri dari 7 ayat, dimulai dengan ayat pertama yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita juga sudah menjelaskan di sana terkait dengan perbedaan pendapat yang ada, eh, dan memang saat ini jumhur ulama zaman sekarang berpendapat bahwasanya basmalah ini merupakan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Makanya di dalam mushaf yang kita baca, yang tersebar saat ini, hampir semuanya hampir semuanya menuliskan basmalah atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita bahas basmalah. Mungkin kita sedikit mereview atau murajaah, tapi murajaahnya tidak terlalu panjang. Kita murajaah singkat saja, review singkat saja, dan nanti insya Allah kita lanjutkan karena kemarin mungkin uh, beberapa ayat terakhir, dua ayat terakhir itu kita membahasnya cepat-cepat dan kita singkatkan Ibu sekalian ya. Kalau kenal jamnya. Oh iya, di sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahas sekalian, tentang betapa pentingnya surat Al-Fatihah, dan uh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rokaat dalam sholat kita. Kalau kita hitung hanya sholat wajib saja, sholat 5 waktu saja, maka setidaknya dalam sehari semalam kita membaca Al-Fatihah itu 17 kali. Maka di sana pasti ada hikmah yang besar dan luar biasa. Kenapa kok sampai Allah mewajibkan kita untuk mengulang-ulang Al-Fatihah? Wajib ini hukum. Wajib. Setiap rakaat kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Kalau tidak kita baca Al-Fatihah maka tidak sah salat kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra biha. Tidak dianggap sah salat seseorang yang belum membaca Al-Fatihah. Maka kita berusaha untuk mengambil hikmah, berusaha untuk memahami dan mentadaburi makna dari Al-Fatihah ini. Subhanallah. Nah, Assalamualaikum. Nah, untuk ayat kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan lafaz alhamdulillah. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di sini mengajarkan kepada kita bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya memuji Allah Subhanahu wa taala, dan wajibnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita baca setiap rakaat dalam setiap salat kita. Maka uh, ini merupakan contoh yang pertama disebutkan di sini. Contoh yang pertama disebutkan dimulai dari ayat kedua ini. Alhamdulillah. Maka kita harus memahami
Kenapa kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada dua alasan utama. Ada dua alasan utama kita wajib memuji, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kita bisa mampu, tidak akan pernah kita mampu untuk menghitung. Bahkan setiap apapun yang menimpa kita, setiap apapun yang kita rasakan, pada hakikatnya semua adalah nikmat. Baik yang kita rasakan itu sesuatu yang membuat kita bahagia, ataupun yang kita rasakan itu sesuatu yang membuat kita sedih. Pada hakikatnya semua itu adalah nikmat. Pada hakikatnya semua itu adalah baik, yang terbaik yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kita. Meskipun terkadang kita tidak tahu hikmah di baliknya. Terkadang orang mendapatkan sakit misalnya. Tidak tahu pada saat sakit itu tidak sadar apa hikmah di balik itu semua. Meskipun sebenarnya hikmah itu sangat besar sekali kalau direnung, uh, dihayat. Sebenarnya sangat banyak sekali hikmah di balik sakit. Bahkan bahkan mungkin masih banyak sekali uh, hikmah-hikmah yang belum terungkap. Kalau selama ini mungkin hikmah-hikmah yang disebutkan secara maksur di dalam hadis-hadis itu ada beberapa. Nah, seperti misalkan menggugurkan dosa, kemudian uh, doanya diijabahi bagi orang yang sakit, dan lain-lain. Tapi ternyata seiring dengan berkembangnya teknologi, ada penelitian-penelitian yang lain, dari sisi kedokteran misalnya. Oh, ternyata saat sakit, kemudian sistem kekebalan tubuh itu menurun, di sana juga ada hikmah tersendiri. Wafaqanallah jami'an. Kita tidak terlalu memperpanjang masalah ini, tapi kita pahami alasan yang pertama kenapa kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak limpahan nikmat yang telah kita terima, yang telah kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Sedangkan alasan yang kedua, kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Allah lah satu-satunya yang paling sempurna. Dengan alasan ini, bahkan jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat satupun kepada kita, Allah tetap berhak untuk kita puji. Karena Allah lah yang paling sempurna. Makanya kalau kita perhatikan di lanjutan ayat ini dan beberapa ayat setelahnya, di sana setidaknya mengisyaratkan kenapa Allah berhak untuk dipuji. Setelah lafaz alhamdulillah, di sana ditegaskan sifat Allah Rabbil Alamin. Rabb telah kita bahas sebelumnya bahwasanya Rabb setidaknya mengandung tiga makna, yaitu Khaliq, Malik, dan Mudabbir. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta, menguasainya dan mengaturnya. Rabbil Alamin, Al-Alamin telah kita bahas maknanya. Al-Alamin itu adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk kategori Al-Alamin, semua makhluk. Selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya makhluk. Seluruh alam semesta, semuanya itu adalah ciptaan Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan semuanya Allah yang mengaturnya. Kemudian di ayat berikutnya lagi Allah menyebutkan dan menjelaskan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim.
Dan ini sebagaimana kita bahas juga sebelumnya, ini mengisyaratkan ketika Allah menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta, itu didasari dengan sifat Rahman dan Rahim beliau. Dan di ayat berikutnya lagi, di ayat keempat, Allah menegaskan lagi. Allah menegaskan kekuasaannya, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Telah kita bahas kenapa di ayat keempat ini disebutkan secara khusus Malik Yaumiddin. Allah menguasai hari pembalasan. Padahal kata Rob di ayat kedua itu sudah mengandung makna Malik. Tadi ada tiga makna. Khaliq, sang pencipta. Malik, sang penguasa. Dan Al-Mudabbir, yang mengatur seluruh alam semesta. Namun ditegaskan di ayat keempat ini, Malik Yaumiddin. Karena seringkali umat manusia ketika menangkap sesuatu, memikirkan sesuatu, itu lebih cenderung memikirkan apa yang ditangkap oleh inderanya, apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan selama dia hidup di dunia. Namun lupa apa yang akan terjadi setelah dunia ini. Makanya Allah menegaskan di sana, kekuasaan Allah itu akan berlangsung selamanya. Malik Yaumiddin. Dan ini juga sebagai isyarat betapa penting dan betapa beratnya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ketika itu. Ketika mulai proses Yaumul Akhirah. Ketika mulai proses hari-hari akhirat. Dimulai sejak dicabutnya nyawa kita. Kemudian dimasukkannya kita ke dalam liang lahat. Bertanyalah di sana malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian kita menunggu sekian lama di dalam alam kubur, menunggu kepastian hari pembangkitan. Dan kita menunggu di alam kubur, nanti kondisi kita di alam kubur itu sesuai dengan amalan kita semasa di dunia. Dan itu juga sebagai gambaran muqaddimah awal bagaimana kelanjutan kehidupan akhirat nanti. Sampai akhirnya Allah membangkitkan kita semuanya bersama dengan seluruh makhluk hidup, baik kalangan manusia, kalangan jin, hewan-hewan, dan bahkan para malaikat dibangkitkan di waktu yang sama, dikumpulkan di tempat yang sama. Kemudian kita menunggu giliran. Kita menunggu giliran untuk menerima catatan amal kita. Apakah catatan amal kita nanti kita terima dari sisi kanan kita atau dari sisi kiri kita? Kemudian akan dihitung-hitung dan ditimbang seluruh catatan amal kita nanti pada mizan, yang mana yang ditugaskan untuk menimbang nanti adalah malaikat Jibril. Ditimbang setiap amal kita, sekecil apapun. Semua akan dinampakkan dan ditimbang catatan. Kemudian kita masih berharap-harap, cemas di sana. Karena setelah itu masih ada lagi kejadian yang tidak kalah dahsyat, yaitu proses melewati sirat, proses melewati jisr, jembatan, yang mana bentuk jembatan itu kita mendapati setiap orang, masing-masing dari kita melihat jembatan itu dengan bentuk yang berbeda. Kita melihatnya dengan bentuk yang berbeda. Ada yang melihatnya dengan ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa sama sekali dia melewati jembatan itu. Namun ada juga yang dengan mudah bisa melewati jembatan itu. Semuanya atas taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga ada
tempat yang sangat kita harapkan, yaitu yang disebut dengan haud, telaga, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya haud itu nanti akan terjadi dua kali. Kita bisa mendapati haud itu dua kali, yaitu sebelum proses penyeberangan sirat dan saat di surga. Saat sebelum proses penyeberangan sirat, yaitu dalam kondisi yang sangat panas, terik, semua orang berkumpul di sana dan tidak ada pakaian. Semua orang kehausan. Maka ketika ada telaga dan kita diizinkan untuk minum air dari telaga itu, maka itu merupakan suatu keutamaan dan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti haud yang ada di surga. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya di hari akhir. Allah menegaskan Malik Yaumiddin, bahwasanya Allah menguasai hari pembalasan, hari akhirat. Allah menegaskan di sini bukan tanpa maksud. Allah menegaskan di sini bukan tanpa maksud. Karena mungkin saat kita hidup di dunia, itu banyak sekali orang yang mengaku-ngaku punya kekuasaan. Meskipun kekuasaan yang dia miliki bukanlah kekuasaan yang hakiki. Pada dasarnya semua kekuasaan yang ada di dunia ini adalah titipan atau bahkan ujian. Meskipun sebagian orang mengaku-ngaku punya kekuasaan. Namun di akhirat nanti tidak akan ada yang berani mengaku sebagai penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu nanti Allah akan bertanya kepada semua yang dibangkitkan. Limanil mulkul yaum. Hari ini, siapa yang berkuasa? Dan Allah mengulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Limanil mulku yaum. Hari ini, siapa yang berkuasa? Tidak ada satupun yang berani menjawab. Sampai Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Kekuasaan hari ini hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Wafaqan Allah jami'an. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, di ayat kelima. Di sini, wafaqan Allah jami'an. Seperti ada suara-suara. Bismillah. Wafaqan. Nah, di ayat kelima, yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kewajiban kepada kita semua. Mengajarkan kewajiban kepada kita setelah kita memahami, setelah di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan kepada kita betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semua itu seharusnya seharusnya kita sadar apa kewajiban kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemarin sebelumnya kita sudah bahas dan sampaikan iyyaka na'budu, ini mana yang mengandung makna hanya kepadamu, yaitu kata pengawalan urutan. Yang urutan normalnya itu na'buduka wa nasta'inuka, kemudian objeknya diawalkan dari iyyaka. Maka urutan yang dibalik seperti ini kalau di dalam bahasa Arab yaitu termasuk uslub qasar, termasuk
cara ungkapan yang disebut qasr. Dan qasr itu maksudnya adalah pembatasan. Pembatasan. Jadi, makanya di sana timbul makna hanya. Padahal di dalam ayat ini tidak ada suatu kata yang artinya hanya, tapi makna hanya itu muncul dari urutan yang dibalik. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa di sini harus dibalik sehingga menimbulkan makna qasr atau menimbulkan makna pembatasan? Karena kalau seandainya urutannya normal, na'buduka wa nasta'inuka, maka di sana tidak ada pembatasan. Kalau na'buduka, kami menyembah kepadamu, bisa jadi menyembah kepada orang lain juga, menyembah kepada selain Allah juga. Wal'iyadu billah. Demikian juga kalau misalkan nasta'inuka urutannya normal, maka juga tidak ada unsur pembatasan. Waffaqanallah jami'an. Kemudian kemarin kita sebutkan kenapa di bagian kedua dari ayat ini disebutkan secara khusus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Padahal memohon pertolongan itu adalah bagian dari ibadah. Memohon pertolongan itu adalah bagian dari ibadah. Namun kenapa di ayat ini disebutkan secara khusus wa iyyaka nasta'inu? Naam, karena seringkali kita sebagai manusia lalai dalam masalah ini. Naam, dalam masalah ibadah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, menyadari betul bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Namun terkadang kita tidak sadar dalam masalah isti'anah, mohon pertolongan. Atau bisa juga kita katakan menggantungkan harapan kita. Banyak orang yang terjerumus dalam masalah menggantungkan harapan dan memohon pertolongan. Karena terkadang kita dapat seseorang, bahkan orang yang lama belajar agama sekalipun, terkadang juga tidak sadar terjebak dalam masalah ini. Terkadang kita dapati, misalkan seseorang ketika dalam berusaha, dalam misalkan dalam mencari nafkah misalkan, atau bahkan misalkan dalam hal kebaikan misalkan, dia tidak sadar dan dia menganggap bahwasanya semua itu adalah karena usahanya. Semua itu adalah karena jerih payahnya dan usaha kerasnya. Semakin dia meyakini bahwasanya semakin keras dia berusaha, maka akan semakin besar dan baik hasilnya. Padahal kebaikan apapun tidak akan bisa kita dapatkan tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun kita berusaha sekeras apapun, kita sampai mengerahkan segala hal yang kita miliki, baik waktu, pikiran, tenaga, harta, semuanya, seandainya semuanya kita kerahkan untuk tujuan kita, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tercapai tujuan itu. Terkadang, terkadang sebagian orang menggantungkan harapannya kepada kecerdasan atau keterampilan. Bahkan sebagian meyakini, oh kita di zaman sekarang itu harus meningkatkan keterampilan kita, life skill, supaya lebih mudah untuk mencari rezeki. Nah, silakan belajar, tidak mengapa. Silakan belajar keterampilan-keterampilan, tidak mengapa, itu bagus, baik. Namun jangan sampai kita berkeyakinan bahwasanya hal itulah yang menghasilkan, yang membuat kita jadi baik, yang menentukan hasil hasil akhir dari usaha kita. Tidak sama sekali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Naam.
Sebelumnya, kita pernah menyampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang kalau kita membacanya, maka Allah langsung menjawabnya, ayat per ayat. Ayat per ayat Allah langsung menjawabnya. Sebagaimana disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau, di dalam hadis Qudsi, melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Maksudnya as-salah di sini adalah Al-Fatihah. Bagaimana kita sempat menyebutkan sebelum-sebelumnya bahwasanya Al-Fatihah ini banyak mempunyai nama. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah suratus salat, surat salat. Dan ketika di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Aku membagi surat Al-Fatihah antara hakku dan hak hambaku. Jadi aku membagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua. Menjadi dua. Bagian yang pertama itu merupakan hakku dan bagian yang kedua adalah hak hamba. Wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku setiap apa yang dia minta. Fa'idha qala al-'abdu. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau di dalam riwayat yang lain dimulai dengan basmalah. Ketika seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menjawab, Zakarani abdi. Hambaku telah menyebutku. Kemudian ketika seorang hamba, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba membaca ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah menjawab, hamidani abdi. Hambaku telah memuji. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah, maka Allah menjawab, Athna alayya abdi. Hambaku telah mengulang-ulang pujiannya kepadaku. Karena kata athna yusni, mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya juga memuji. Namun secara detail, makna athna yusni itu bukan hanya sekedar pujian yang sekali saja, tapi pujian yang berulang-ulang baru bisa disebut dengan fana, athna yusni. Karena pujian pada Ar-Rahman Ar-Rahim ini sudah berulang. Ini ayat yang ketiga. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza qala malik yaumiddin, ketika seorang hamba membaca malik yaumiddin, Allah menjawab, qala majjadani 'abdi. Hambaku telah mengagungkan diriku. Fa idza qala, dan ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ayat ini adalah pembatas antara hakku dan hak hamba-hamba. Wali abdi masa'ala. Dan bagi hambaku. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Wafaqan Allah jami'ah. Fa'idha qala, dan ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai akhir surat. Qala, Allah menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini adalah hak hamba dan baginya apa yang dia minta. Maka hendaknya saat kita membaca Al-Fatihah, terutama di dalam sholat, hendaknya kita jangan buru-buru dan rasakan, hayati. Bayangkan bahwasanya setiap ayat Allah menjawab langsung. Saat itu juga. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Dzakarani abdi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani abdi, Ar-Rahmanirrahim, Athna alayya abdi, Malik yaumiddin, Majjadani abdi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Hadza baini wa baina abdi, wa li abdi ma sa'al. Dan seterusnya.
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita lanjutkan dua ayat terakhir yang kita sempat bahas secara sekilas di pertemuan terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas shiratal mustaqim." Ihdina ini merupakan fi'lul amr, yang sebenarnya fi'il amr itu tidak selalu perintah. Fi'il amr itu tidak selalu perintah. Fi'il amr itu bisa digunakan untuk perintah, bisa juga digunakan untuk permohonan. Kalau dari seseorang yang kedudukannya lebih tinggi kepada seseorang di bawahnya, maka itu namanya perintah. Tapi kalau dari seseorang yang kedudukannya lebih rendah pada atasannya, maka namanya permohonan. Bagaimana kita seorang hamba, ketika kita menggunakan fi'il amr, ini bukan berarti perintah, tapi memohon. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi tadi, "Wali 'abdi ma sa'al." Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di sini apa yang hendaknya pertama kali kita minta. Kita tidak diajarkan untuk mengutamakan hal-hal yang lain selain ini. Pertama, doa pertama yang diajarkan kepada kita dan bahkan diwajibkan kepada kita untuk selalu kita memohonnya di dalam sholat kita, bahkan minimal, paling minimal 17 kali setiap hari, adalah ini. Ihdina. Berikanlah petunjuk kepada kami. Berikanlah hidayah kepada kami. Ihdina. Ya Allah, berikanlah hidayah. Berikanlah petunjuk kepada kami. Dan telah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, bahwasanya hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatu al-irsyad dan ada hidayatu at-taufiq. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Maka hidayatul irsyad itu sebenarnya adalah pengetahuan bahwasanya sesuatu yang benar itu benar. Atau suatu nasihat yang sampai kepada kita, itu termasuk kategori hidayatul irsyad. Ilmu yang sampai kepada kita, itu merupakan kategori hidayatul irsyad. Sedangkan hidayatul taufiq adalah dibukanya pintu hati kita untuk menerima dan mengamalkan kebaikan. Maka hidayatul irsyad itu bisa kita usahakan, kita ikhtiarkan. Misalkan kita menasihati seseorang, itu bagian dari hidayatul irsyad. Namun, hasil akhir hidayatul taufiq, yaitu dibukanya hati seseorang untuk menerima dan mengamalkan suatu kebaikan, maka itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri, Allah berfirman kepada Rasulullah, "Innaka la tahdi man ahbabta, fa inna Allah yahdi man yasha." Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, tidak akan bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah itu taufik, bahkan kepada orang yang engkau cintai. Karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wafaqanallahu jami'an. Atau singkatnya, bisa kita pahami hidayah itu adalah ilmu dan amal. Hidayah, hidayah itu irsyad itu adalah ilmu. Sedangkan hidayah itu taufik adalah mengamalkan ilmu itu. Maka kita pahami, hendaknya kita memahami saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita memohon ihdina, ihdina ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah. Maka yang kita minta itu adalah ilmu dan amal. Namun nanti akan kita bahas setelah ini as-sirat al-mustaqim. Itu maksudnya apa? Sebelum kita membahas as-sirat al-mustaqim, mungkin perlu kita memahami kenapa sih
permintaan atau permohonan yang pertama kali diajarkan kepada kita adalah ihdina. Dan bahkan doa ini diwajibkan kepada kita. Kita diwajibkan untuk selalu berdoa, memohon dengan doa ini. Setiap hari, bahkan setiap waktu sholat, bahkan setiap rakaat 17 kali. Setiap harinya paling minimal. Maka kita harus memahami bahwasanya pada hakikatnya kita semuanya sangat membutuhkan hidayah. Pada hakikatnya kita semuanya sangat membutuhkan hidayah. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita semuanya membutuhkan hidayah. Bagi seseorang yang melakukan kemaksiatan dan dia terjebak dan terjerembab dalam kemaksiatan, syaitan telah menghiasi perbuatannya sehingga dia sangat jauh dari kebaikan dan bahkan mungkin bisa dikatakan tidak terbayang dan tidak terbesit di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan karena sudah terjerembab di dalam kemaksiatan. Maka seseorang dalam kondisi seperti ini jelas membutuhkan hidayah. Pertama untuk bertobat, ya. Hidayah untuk bertobat. Demikian juga seseorang yang selalu melakukan amalan-amalan soleh. Seseorang yang selalu melakukan amal soleh, namun terkadang tidak sadar, ternyata amalan-amalannya itu ada kekurangan. Dan bahkan mungkin bisa jadi membuat amalan itu tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seseorang yang bersedekah namun di dalam hatinya ada ria. Dia beramal soleh, dia bersedekah dan dia rajin melakukan amal soleh tersebut. Tapi di dalam hatinya selalu timbul ria. Demikian juga misalnya seseorang yang rajin sholat, namun ternyata sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak mau mencegahnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka ini ada masalah di dalam sholat. Termasuk juga kaitannya dengan sah tidaknya suatu amalan. Ini kaitannya dengan fikih misalkan. Sholat, setiap hari sholat. Nah, bahkan tepat waktu, di awal waktu, 5 waktu setiap hari. Rajin sholat, bahkan selalu pergi ke masjid. Tapi tidak sadar. Ternyata selama ini ada pembatal yang membuat sholatnya tidak sah. Yang dia tidak menghindarinya. Atau mungkin ada sesuatu yang dia lakukan tanpa sadar. Dia melakukan hal itu, tidak tahu ternyata hal itu mengurangi kesempurnaan sholat atau bahkan membatalkan sahnya sholat. Demikian juga puasa misalnya. Saat puasa ternyata di sana ada pembatal-pembatal yang sangat banyak sekali yang harus dihindari. Lagi tentang masalah hati. Demikian juga misalkan seseorang yang sering berhaji atau umrah misalnya. Namun ternyata sumber hartanya ini bermasalah. Ah, tidak betul-betul bersih dari harta haram. Misalkan ada unsur-unsur ribawi misalkan. Ada unsur-unsur kezaliman misalkan. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Maka orang yang seperti ini meskipun selalu mengerjakan amal soleh juga membutuhkan hidayah untuk memperbaiki amal soleh. Ada juga seseorang yang meyakini bahwasanya sesuatu yang buruk itu benar. Ada seseorang yang meyakini bahwasanya sesuatu yang buruk itu benar. Maka yang seperti ini juga butuh hidayah. Contohnya seperti apa? Contohnya seseorang yang meyakini bahwasanya uh, seseorang kalau baik itu cukup hatinya saja yang baik. Sedangkan yang lain-lain nggak harus.
Waqullah jami. Atau seseorang yang mengira bahwasanya mengasingkan diri dan menyibukkan diri dengan ibadah sendirian saja itu lebih baik dari uh, berinteraksi dengan orang lain sehingga kita bisa berdakwah kepada mereka. Atau seseorang yang meyakini bahwasanya sesuatu yang haram itu diperbolehkan, misalkan terkait harta riba, atau bahkan terkadang kita dapati sebagian orang mengira bahwasanya sesuatu yang makruh itu sama saja dengan sesuatu yang mubah. Ini juga suatu kesalahan. Maka ini keyakinan-keyakinan yang salah. Orang yang dalam kondisi seperti ini juga sangat butuh akan hidayah. Demikian juga terkadang seseorang mampu untuk melakukan kebaikan, tapi hatinya tidak atau hatinya belum dibukakan untuk melakukan kebaikan itu. Seseorang mampu melakukan kebaikan, misalkan seseorang mampu untuk belajar, misalkan, untuk memperbaiki amalan-amalannya, tapi Allah belum membukakan hatinya untuk dia mau belajar, meskipun mampu. Maka orang seperti ini juga butuh hidayah, butuh hidayah agar hatinya dibuka. Atau terkadang seseorang mau, sangat ingin sekali melakukan suatu kebaikan, tapi tidak mampu. Tidak mampu, misalkan seseorang pengen sekali bersedekah, tapi belum ada kemampuan. Seseorang pengen sekali melakukan atau menunaikan ibadah haji, tapi Allah belum memberikan kemampuan. Faqalallah jami'an. Atau mungkin seseorang tahu bahwasanya harusnya wanita itu berjilbab, berhijab. Dia pengen sekali berhijab, tapi mungkin kondisinya tidak memungkinkan baginya untuk berhijab. Maka orang yang seperti ini juga butuh butuh hidayah agar Allah mampukan. Atau bahkan terkadang seseorang tahu tahu bahwasanya kebaikan itu kebaikan, tapi tidak diberi kemampuan dan tidak diberi keinginan untuk melakukan kebaikan itu. Itu juga jelas membutuhkan hidayah. Atau bahkan seseorang yang selalu dalam kebaikan, selalu melaksanakan amal-amal soleh, dan amal solehnya sudah benar, amal solehnya sudah sah, amal solehnya misalkan kalau sholatnya sudah khusyuk, misalkan, dan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan orang seperti itu pun juga tetap membutuhkan hidayah. Hidayah apa? Hidayah untuk istiqomah di dalam kebaikan. Maka setiap dari kita pada hakikatnya selalu membutuhkan hidayah. Bagaimanapun dan apapun kondisi kita. Kita semuanya membutuhkan hidayah. Makanya hal yang pertama diajarkan kepada kita untuk kita selalu memintanya adalah memohon hidayah. Ihdina, ihdinas siratal mustaqim. Wafaqanallah. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Kemudian as-sirat al-mustaqim. Apa maksud as-sirat al-mustaqim ini? Mungkin kalau kita membaca tafsir yang singkat, kita akan mendapati beberapa mufassir, beberapa ulama tafsir berpendapat bahwasanya as-sirat al-mustaqim ini maksudnya adalah al-Islam, hidayatul Islam. Namun, sebagian ulama tafsir ada yang lebih merinci makna as-sirat al-mustaqim ini. Maka disebutkan di sana setidaknya as-sirat al-mustaqim ini enam hal, mengandung enam hal. Yang pertama adalah mengetahui
suatu kebenaran itu benar. Mengetahui, ma'rifatul haq, mengetahui bahwasanya kebenaran itu benar. Kemudian yang kedua adalah qasduhu wa iradatuhu. Maksudnya adalah menerima kebenaran itu. Sehingga dia punya kemauan untuk melaksanakan kebenaran itu. Jadi yang pertama tadi adalah mengetahui bahwasanya kebenaran itu benar. Dan yang kedua adalah menerima kebenaran itu. Dan yang ketiga adalah al-amalu bihi, mengamalkan, mengamalkan kebenaran itu. Kemudian yang keempat adalah as-sabatu alaih, yaitu istiqamah di dalam kebenaran. Dan yang kelima adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah, mendakwahkan kebenaran kepada orang lain. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah as-sabru. As-sabru ala adza, bersabar atas semua cobaan dan ujian saat kita mengamalkannya dan mendakwahkannya. Jadi as-sirat al-mustaqim itu kalau dirinci maka mengandung 6 hal itu tadi. Maka hendaknya kita merenungi diri kita sendiri. Ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon untuk diberikan hidayah menuju as-sirat al-mustaqim. Maka dari 6 ini, dari 6 ini, mana yang kurang dari kita? Maka dengan sempurnanya 6 itu, maka sempurna juga hidayah. Namun, kalau ada yang kurang dari 6 itu, maka kurang juga, masih belum sempurna hidayah yang kita dapat. Maka, hendaknya kita sadar ketika kita memohon, apa yang kita mohon. Ihdinas siratal mustaqim. Waffaqanallahu jami'an. Kemudian, nanti akan kita bahas siapa yang dimaksud alladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini penjelasan dari ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Nah, maka akan kita fahami setelah ini siapa mereka yang telah dianugerahi nikmat dari Allah. Dan kita akan fahami bahwasanya mereka semuanya telah menggenapkan 6 macam hidayah siratal mustaqim tadi. Mereka mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, menerimanya, mengamalkannya, kemudian uh, istiqamah di atas kebenaran, kemudian mendakwahkannya dan bersabar dalam mengamalkan dan mendakwahkannya. Lalu siapa siratal ladzina an'amta alaihim ini? Maka sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, dan siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka semuanya ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa saja mereka? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan asiddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Naam, di dalam ayat ini disebutkan ada 4 kelompok yang menerima nikmat, yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat mereka genap 6-6-nya tadi. Yang pertama an-nabiyun, semua para nabi, maka termasuk di dalamnya para rasul.
Sedangkan as-siddiqin ini siapa? As-siddiqin kalau dari segi bahasa, kata as-siddiq itu adalah orang yang jujur. Namun, sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya as-siddiqin ini adalah orang-orang yang membersamai dan menemani para nabi. Kalau kita misalkan pada umat Islam, maka yang termasuk golongan as-siddiqin adalah para sahabat. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum, yang mereka selalu menemani Rasulullah, selalu berjuang bersama Rasulullah. Wafaqanallahu jami'an. Itulah as-siddiqin. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. As-salihin ini tingkatan paling bawah di antara empat kelompok ini. Wafaqanallahu jami'an. Maka hendaknya kita menyadari ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita membaca Al-Fatihah, baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita, ketika kita memohon ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, hadirkan di dalam hati kita siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh mereka, para nabi, as-siddiqin, dan asy-syuhada was-salihin. Atau kalau misalkan susah ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita susah dan tidak sempat untuk menghadirkan empat-empatnya, maka bisa satu-satu. Misalkan di rakaat pertama kita meniatkan jalan yang ditempuh oleh para nabi, kemudian di rakaat kedua para siddiqin, di rakaat ketiga asyuhada, dan di rakaat keempat as-salihin. Tapi kalau misalkan bisa dihadirkan sekaligus, maka itu lebih baik, lebih bagus. Wafaqanallah jami'an. Dan Allah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan fi'lun, menisbatkan uh, nikmat ini kepadanya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya sendiri. An'amta alladzina siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ini sebagai isyarat bahwasanya hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan as-salihun, semuanya mereka tidak akan mendapatkan hidayah tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Maka ini sebagai isyarat. Ini sebagai isyarat bahwasanya Allah lah yang telah menganugerahkan nikmat kepada mereka, telah menganugerahkan hidayah kepada mereka. Dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya juga di sini ada unsur pujian. Ada unsur pujian ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ini pujian kepada Allah. Bahwasanya engkau telah memberikan nikmat. Maka di sini seakan-akan dicampur antara pujian dan permohonan. Maka di sini harapannya permohonan itu akan lebih diijabahi. Sebagaimana ketika doa atau permohonan itu didahului dengan pujian-pujian. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah ini, di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di sana diawali dengan pujian-pujian, kemudian di ayat ke-6 dan ke-7 baru di sana permohonan dan doa. Maka itu merupakan bentuk tawasul. Bentuk tawasul. Tawasul itu maksudnya adalah kita menggunakan sesuatu sebagai perantara agar Allah lebih mengijabahi permohonan kita. Di antara tawasul yang diperbolehkan, yang disepakati oleh para ulama adalah at-tawassul bil a'mal as-salihah, bertawasul dengan amal solih, termasuk pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik, dengan sifat-sifatnya yang baik, atau dengan bacaan ayat-ayat
Al-Quran, itu termasuk tawasul dengan amal soleh. Wafaqana Allah jalla. Bahkan di sini juga ada unsur pujian di dalam doa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka sebenarnya di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita bahwasanya manusia dalam kaitannya dengan hidayah itu terbagi menjadi tiga macam golongan. Ketika seseorang dihadapkan dengan hidayah, ketika manusia dihadapkan dengan hidayah, maka di sana akan ada tiga macam golongan. Yang pertama, yang kita bahas barusan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim. Yang telah Allah anugerahi nikmat kepada mereka, yaitu seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Maka ini juga sekaligus sebagai isyarat bahwasanya kita hendaknya meneladani mereka, mengikuti jalan mereka, menempuh jalan mereka. Wafaqanallah jami. Namun di sana ada kelompok kedua. Di hadapan hidayah, ketika manusia di hadapan hidayah, ada kelompok kedua yaitu al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim. Maghdub itu adalah bentuk ism maf'ul, sebutan untuk yang dikenai pekerjaan, sebutan untuk objek. Maghdub itu artinya yang dimurkai, atau yang dimarahi dari kata ghadiba. Ghadiba yaghdabu itu artinya murka atau marah. Jadi yang kita mohon itu bukanlah jalan orang-orang yang al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang mengetahui kebaikan dan kebenaran. Orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun mereka tidak menerima kebenaran itu dan tidak mau mengamalkan kebenaran itu. Naam, seringkali ketika kita membaca tafsir singkat, maka seringkali kita dapati ghairil maghdub, al-maghdub alaihim itu ditafsirkan sebagai orang-orang Yahudi. Sahih, memang orang-orang Yahudi masuk golongan al-maghdub alaihim. Dan itu sebagai percontohan. Contoh al-maghdub alaihim yang paling masyhur dan paling mudah, paling nyata, itu adalah orang-orang Yahudi. Karena sifat mereka seperti itu. Mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak menerimanya dan tidak mau mengamalkan. Namun, al-maghdub alaihim itu tidak hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi saja. Tapi al-maghdub alaihim itu mencakup semua orang yang bersifat seperti itu, yang mengetahui kebenaran, namun tidak mau menerimanya dan mengamalkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan di dalam menyebutkan kelompok yang kedua ini, Allah menyebutkan al-maghdub alaihim. Tidak seperti kelompok yang pertama. Di dalam kelompok yang pertama, nikmat itu dinisbatkan kepada Allah. Alladzina an'amta, yang telah engkau anugerahkan ya Allah, telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Yaitu yang menganugerahkan berarti Allah. Hidayah itu dari Allah. Namun di sini al-maghdub ini tidak ada fi'lun, tidak ada kata kerja yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa hikmah. Yang pertama, ketika disebutkan al-maghdub alaihim, pada dasarnya yang melaknat dan yang murka kepada mereka itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua malaikat juga akan melaknat mereka. Semua makhluk penduduk langit akan melaknat mereka.
Dan pada saatnya nanti di hari pembalasan, maka semua umat manusia juga akan melaknat. Dan bahkan terkadang mereka akan melaknat diri mereka sendiri. Wafaqanallah jami'an. Dan di sana juga ada isyarat yang lain. Bahasanya, kenapa kok di sini tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka al-maghdhub alaihim, mereka seperti itu karena kesalahan mereka sendiri. Karena Allah tidak akan pernah membolimi hambanya. Akan tetapi hambanya lah yang zalim, zalim kepada dirinya sendiri, dan zalim kepada yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan kelompok orang yang ketiga, ketika dihadapkan dengan hidayah, adalah ad-dhalin. Jadi kita memohon ihdinas siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalannya al-maghdub alaihim dan bukan jalannya juga ad-dhalin. Ad-dhalin, apa sifat mereka? Sifat ad-dhalin, mereka tidak mau mengetahui kebenaran. Mereka memang sejak awal tidak mau tahu tentang kebenaran. Apalagi menerima dan mengamalkannya. Maka tidak mungkin. Ad-dhalin, makanya mereka disebut ad-dhalin. Karena sejak awal mereka tidak ingin tahu kebenaran. Akhirnya mereka disebut ad-dhalin, tersesat. Naam, kalau kita membaca tafsir-tafsir singkat, maka kita akan mendapati ad-dhalin seringkali yang disebutkan adalah maksudnya orang-orang Nasoro. Naam, sebagaimana sebelumnya, kelompok sebelumnya, itu hanya sebagai permisalan. Naam, an-Nasoro itu sifatnya seperti mereka, seperti ad-dhalin. Maka itu adalah contoh yang paling mudah, contoh yang paling nyata. Ad-dhalin, mereka tidak mengetahui dan tidak mau tahu kebenaran. Apalagi menerima dan mengamalkan. Namun, tidak hanya terbatas. Ad-dhalin ini tidak hanya terbatas pada orang-orang Nasoro. Tapi setiap orang yang bersifat seperti itu, maka masuk kategori ad-dhalin. Setiap orang yang tidak mau mendengar, tidak mau tahu kebenaran, apalagi menerima dan mengamalkannya. Maka itu masuk kategori ad-dhalin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Wafakanallah. Ada pertanyaan masih ada? Di dalam ayat terakhir ini, Allah menyebutkan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah menyebutkan nikmat. Sebenarnya nikmat apa? Sebenarnya nikmat apa yang dimaksud? Apakah nikmat yang dimaksud adalah tempat tinggal yang mewah atau kendaraan yang mewah atau pasangan yang sangat cantik atau tampan atau anak-anak yang banyak, harta yang melimpah? Apakah itu yang dimaksud dengan nikmat? Maka coba kita memperhatikan bagaimana Nabi kita bahkan pernah suatu ketika di rumah-rumah beliau itu tidak pernah ada asap yang mengepul selama 2 bulan. 2 bulan penuh. 2 bulan penuh tidak pernah masak. Bayangkan. Dan pernah bahkan ketika Rasulullah sampai betul-betul tidak ada yang dimakan sama sekali, beliau terpaksa untuk mengganjal perut beliau dengan batu. Dan itu juga pernah dialami oleh
sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Maka pada hakikatnya nikmat di sini bukan sebatas nikmat dunia, melainkan nikmat yang hakiki. Nikmat yang hakiki ketika seseorang betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang betul-betul merasakan selalu bersama, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang betul-betul merasakan bahwasanya setiap yang dia rasakan itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kenikmatan tertinggi adalah nanti di akhirat. Puncak kenikmatan tertinggi adalah nanti di akhirat ketika bisa bertemu dan melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan Mas sekalian? Pertanyaan Ustaz Nah, silahkan. terkait bagaimana cara bacanya itu Ustaz. Jadi konteksnya seperti ini Ustaz. Waktu itu pernah ada ledekan katanya kalau apa setan Arab pun bahkan akan tertawa kalau mendengar kamu baca Al-Fatihah karena saking tidak apa ya, tidak tepatnya bacaan itu Ustadz. Apakah itu menjadi suatu salah satu akibat juga apakah diterima atau tidaknya gitu Ustadz. Jazakallah khairan katsiran atas pertanyaannya. Wafaqan Allah jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Ini terkait dengan benar tidaknya cara membaca kita. Nah, para fuqaha sebenarnya telah membahas. Ini kaitannya dengan masalah fikih juga. Para fuqaha telah membahas bagaimana kalau seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Pertama, membaca Al-Quran itu harus dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah tajwid yang semestinya. Makanya sebagaimana kita pelajari di Madrasatul Awal, oh, bukan, di mana? Majelis Mudarosah. Salah sebut, beda majelis. Di Majelis Mudarosah. Di Majelis Mudarosah kita saat membahas rukun sholat membaca Al-Fatihah, kita sempat menyebutkan di sana syarat-syarat sahnya bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Maka di antara syarat-syarat sah bacaan Al-Fatihah di dalam sholat adalah bacaannya harus benar. Bacaannya harus benar. Tidak ada huruf, tidak ada lahan lah intinya. Tidak ada huruf yang berganti. Tidak ada huruf yang bergantikan. Misalkan alhamdu jadi a, pakai ha misalkan. Alhamdu misalkan. Dan tidak ada harokat yang berubah misalkan. An'amta jadi an'amtu. Dan tidak ada satu huruf pun yang berkurang. Satu huruf pun tidak ada yang berkurang. Dan tidak lebih. Dan juga tidak ada tasydid satupun yang berkurang. Itu di antara syarat-syarat sahnya bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Nanti mungkin bisa dimurojaah lagi. Setidaknya ada sekitar 10 syarat sah bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian, bagaimana dengan seseorang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna? Maka dilihat, apakah bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna ini dia memungkinkan untuk belajar atau tidak? Maksudnya, kalau misalkan seseorang ini bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna, kemudian dia masih memungkinkan untuk belajar. Dia bisa belajar, mampu belajar, dan ada juga yang mengajarinya, maka wajib bagi dia untuk belajar. Bagaimana setidaknya membaca Al-Fatihah ini, karena satu-satunya surat yang diwajibkan dibaca di dalam sholat itu
adalah Al-Fatihah. Setidaknya Al-Fatihah. Al-Fatihahnya benar dulu. Kalau yang lain nanti menyusul. Nah, kalau seseorang memungkinkan untuk mempelajari, maka wajib mempelajari. Tapi kalau misalkan seseorang tidak memungkinkan untuk mempelajarinya, maksudnya tidak memungkinkan untuk mempelajarinya bagaimana? Mungkin karena memang tidak ada yang mengajarinya, misalkan. Atau mungkin karena kondisinya memang sudah seperti itu, misalkan karena lidahnya memang tidak fasih, atau ada cadelnya misalkan seperti itu, sehingga ada beberapa huruf tidak bisa keluar dengan sempurna misalnya. Atau karena memang sudah betul-betul karena usianya itu sudah tidak bisa belajar lagi. Karena usianya maka tidak bisa belajar lagi. Bukan bukan berarti kalau misalkan usianya sudah banyak semuanya pasti tidak bisa belajar, tapi kadang kadang misalkan kalau sudah usia usia di atas 70 misalkan seperti itu, kalau untuk belajar kan berat, susah. Maka kalau yang seperti itu bagaimana? Nah, memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kalau kita membahas pendapat di dalam mazhab Syafi'i, kan kenapa kok saya sebutkan mazhab Syafi'i, selalu sering kali mazhab Syafi'i? Karena memang mazhab Syafi'i itu adalah mazhab mayoritas di negara kita. Uh, Wafaqanallahu jami'an. Dan para ulama menasihatkan kepada kita kalau misalkan belajar fikih itu sesuai dengan mazhab negara itu supaya tidak menimbulkan fitnah. Wafaqanallahu jami'an. Kalau di dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna, namun memang betul-betul tidak bisa dirubah, tidak bisa belajar lagi, maka bacaannya itu sah untuk dirinya sendiri. Maksudnya sah untuk dirinya sendiri, maka tidak bisa jadi imam. Ini kalau menurut pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan ada makmum yang bacaannya lebih baik dari imam, maka sholatnya makmum itu nanti nggak sah. Jadi karena bacaan imam yang Al-Fatihahnya kurang sempurna itu sah hanya untuk dirinya sendiri. Kalau atau juga yang semisalnya, maksudnya semisalnya ya, yang bacaannya juga sama dengan dia, gitu. Maka itu sah kalau jadi imam. Tapi kalau misalkan ada orang lain yang bacaan Al-Fatihahnya lebih baik daripada dari imam itu tadi, maka tidak sah kalau sholat di belakang imam yang Al-Fatihahnya tidak sempurna. Ini kalau menurut pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Meskipun Kalau meskipun ada pendapat yang lain, misalkan kalau misalkan susah kalau nyari imam yang misalkan di kampung ini susah nyari imam yang bacaan bacaannya bagus nih, pasti semuanya ada aja nih kurangnya ini, maka mungkin sebagai solusi akhir ya, tapi jangan jadi pegangan utama, jadi solusi terakhir kalau misalkan nggak ada pilihan lagi, silahkan mengikuti pendapat misalkan Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani, beliau berpendapat sholatnya makmum itu sah secara mutlak. Mau bacaannya imam seperti apapun, sholatnya makmum itu tetap sah. Itu pendapatnya Al-Imam Al-Muzani. Tapi itu sudah jalan terakhir itu, ya. Jalan terakhir. Maafkan aja. berarti kalau seorang mualaf disuruh untuk jadi imam dan bacaannya masih belum bagus itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, kalau misalkan makmumnya sama-sama, maksudnya bacaannya sama, sah, insya Allah Hmm, semuanya. Kalau menurut Muhammad Mazhab Syafi'i tadi, kalau menurut Imam Al-Muzani ya sah, semuanya sah. Tapi kalau menurut pendapat Mazhab Syafi'i yang mu'tamad, ya selama makmumnya sama-sama, ya sah makmumnya semuanya. Sholatnya imamnya sah, makmumnya juga sah. Tapi kalau misalkan ada makmum yang bacaannya sebenarnya lebih baik dari imamnya itu, maka makmum tadi sholatnya nggak sah. Sholatnya makmum saja yang nggak sah. Imamnya tetap sah, karena imamnya kan sholatnya sah untuk dirinya sendiri sebenarnya, ya kan Mas? iya Ustaz. Kalau sebenarnya Sholat. di antara makmum dan imamnya ini juga sama-sama nggak tahu gitu Ustaz. Jadi ada kayak dia seorang mualaf dan bacanya memang masih belum bagus.
Terus karena orang-orang saking semangatnya, jadi beliau ini diminta untuk jadi imam gitu Ustaz. Terus padahal maksudnya makmumnya itu juga yang bacaannya tuh yang bahkan lebih bagus sih ada gitu. Tapi karena mereka saking semangatnya gitu ada seorang mualaf, jadi disuruh untuk jadi imam gitu Ustaz. Ya, mungkin eh, ya itu tadi kalau penjelasannya tadi sudah ya, kalau Iya, terkait dengan hukumnya. Kalau misalkan mau mengambil mungkin mungkin makmum-makmumnya itu mengikuti pendapatnya Al-Imam Al-Muzani mungkin mungkin al husnudzon kita. Tapi sebenarnya itu tidak kalau bisa jangan di apa ya dimudah-mudahkan karena kalau dimudah-mudahkan khawatirnya nanti setiap orang menganggap perkara ini mudah jadi orang nggak memperhatikan bacaannya dan tidak mau belajar khawatirnya seperti itu. iya Allah Ustaz. Eh, Kepikiran Ustaz. dan mungkin juga menjadi perhatian juga untuk kita semuanya. eh, Kalau bisa sebisa mungkin ya kita menundukkan dan menempatkan sesuatu itu sebagaimana mestinya gitu, sebagaimana mestinya. Ya, dalam segala hal bukan hanya dalam konteks ini kan, dalam segala hal. Karena terkadang kita memposisikan sesuatu itu tidak sebagaimana mestinya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nah, ada pertanyaan lagi, Mahat? Kemudian setelah Al-Fatihah itu biasanya kita setelah waladdallin maka kita membaca amin. Ya kan Ibu sana ya? Amin. Baik kita sholatnya sendiri, maka kita mengaminkan karena sebelumnya yang kita baca adalah doa di akhir surat Al-Fatihah itu. Dan apalagi kalau kita sebagai makmum. Maka kalau kita sebagai makmum, amin itu dibaca jahriyah, dibaca jahar, dibaca jelas. Sehingga terdengar oleh orang-orang selain kita. Namun kalau kita sholat sendiri, saat mengaminkan, maka dibaca sirriyah. Amin. Yang penting terdengar oleh telinga kita sendiri saja. Tidak harus terdengar oleh orang lain. Maka apa hikmah di balik sunnahnya mengaminkan setelah Al-Fatihah ini? Maka setidaknya di antara hikmah dari lafadz amin ini adalah bentuk tafaul, bentuk optimisme kita bahwasanya Allah akan mengabulkan permohonan kita tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Karena amin, amin itu artinya adalah istajib. Kalau kita belajar bahasa Arab, amin ini adalah jenis ismu fi'lil amr. Ismul fi'lil amr, ism tapi makna dan pengaruhnya persis seperti fi'lun. Dan fi'lunnya adalah fi'l amr. Artinya istajib. Amin itu artinya istajib. Kalau diartikan ke dalam bahasa kita, kabulkanlah. Kabulkanlah. Wah, ya Rob, ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Jadi itu artinya. Amin istajib. Atau ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Maka ketika kita membaca amin, ini adalah bentuk optimisme kita bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena kalau kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon, untuk berdoa, maka itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan. Sebagaimana janji Allah, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Maka ketika kita memohon amin, kabulkanlah wahai Allah, ya Rob, maka ini adalah bentuk optimisme kita bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan di sana ada keutamaan yang lain yang harus kita sadari juga. Saat kita membaca amin,
ada satu hadis yang disebutkan dan diriwayatkan terkait dengan hal ini. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, faqulu amin." Ketika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, maka katakanlah, maka ucapkanlah amin. Lalu Rasulullah menjelaskan, kenapa kita harus membaca amin? فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Atau di dalam redaksi yang lain, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْإِمَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Artinya apa? Kalau yang redaksinya Imam Bukhari ini tadi, siapapun yang ucapan aminnya bersamaan, bertepatan dengan aminnya para malaikat, karena ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, para malaikat juga mengaminkan. Amin. Maka siapapun yang ucapan aminnya bertepatan dan bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau di dalam riwayat yang lain tadi, di dalam redaksi yang lain, فإنه من وافق قوله فإنه من وافق قوله قول الإمام. Siapapun yang ucapan aminnya bersamaan dan bertepatan dengan aminnya imam, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hendaknya ketika kita mengucapkan amin, hendaknya kita berharap dan meniatkan uh, amin kita ini bersamaan dengan aminnya para malaikat. Dan kalau misalkan, kalau dari redaksi yang kedua tadi, maka hendaknya juga kita berusaha amin kita bersamaan dengan aminnya imam. Maka di sini bisa kita pahami, saat seorang imam menjadi imam, hendaknya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca amin, itu imam membaca amin itu juga dengan jahriyah, juga dengan dikencangkan suaranya sehingga para makmum itu bisa mendengarkan, sehingga para makmum itu bisa membacanya bersamaan dengan imam, supaya mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam riwayat. Wafaqanallah jami'an. Kemudian ada hikmah lain di balik lafaz amin ini, yaitu ketika orang-orang umat Islam berjamaah di masjid, berjamaah sholat, kemudian saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dengan serempak satu suara bersama dalam satu waktu, semua jamaah mengatakan amin. Maka ini merupakan bentuk syiar umat Islam. Sebagaimana kita pernah membahas di Majelis Mudarasah di Senin malam Selasa tentang hukum sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah 5 waktu, yaitu fardu kifayah dan harus dilaksanakan di tempat yang menunjukkan syiar. Karena memang sholat berjamaah ini sebenarnya adalah syiar umat Islam, menunjukkan bahwasanya umat Islam itu bersatu. Umat Islam itu bisa bersatu dalam satu suara, dalam satu komando, satu gerakan, bahkan tidak ada yang saling mendahului. Semuanya sama. Maka itu adalah syiar bahwasanya umat Islam itu bisa bersatu. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ini adalah salah satu hal yang paling di yang paling membuat iri, yang paling membuat hasad orang-orang Yahudi kepada umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in, ma hasadatkum ala salam wa ta'min." Tidaklah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian, wahai umat Islam, melebihi hasad mereka terhadap salam dan
takmin, yaitu ucapan amin di dalam sholat. Nah, itu ketika umat Islam itu punya syiar salam, selalu saling memberi salam, itu artinya saling memberi doa selalu ketika bertemu. Maka itu saat itu juga orang Yahudi sangat hasad. Kemudian juga saat umat Islam di dalam sholat bisa bersamaan serempak dalam satu suara membaca amin. Orang Yahudi sangat benci sekali dan sangat hasad sekali. Maksudnya hasad itu apa? Hasad itu menginginkan menginginkan nikmat orang lain dengan harapan nikmat itu hilang dari orang yang yang dihasati itu. Jadi misalkan fulan ini hasad kepada tetangganya kalau tetangganya memiliki mobil misalkan. Hasad itu artinya dia menginginkan hal yang sama dengan harapan nikmat itu hilang dari tetangganya. Maka orang-orang Yahudi sangat hasad kepada umat Islam dalam dua hal. Salah satunya adalah amin. Ya Allah, subhanallah. Orang Yahudi hasad kepada kita karena satu ucapan amin. Satu ucapan di dalam sholat, satu bacaan saja di dalam sholat. Namun, kebanyakan dari kita lalai di dalam sholat kita. Kebanyakan dari kita meremehkan sholat kita. Kebanyakan dari kita tidak khusyuk dan tidak berusaha untuk khusyuk di dalam sholat kita. Mereka hasad kepada kita hanya dalam satu kata saja. Bagaimana dengan sholat seutuhnya dari awal sampai akhir? Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Nampaknya waktunya sudah lewat 5 menit. Sekali saya minta maaf. Ini kalau misalkan kita lanjutkan besok bagaimana Mas sekalian? Ustaz. Saya minta maaf. Baik, Ustadz. Wafakanallah jami'an. Kita cukupkan Ustaz ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Cukup, Ustadz. Wafakanallah. Nah, kita cukupkan berarti Mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keikhlasan, dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita senantiasa bisa bersyukur dan bersabar atas semua yang menimpa kita, atas semua yang ditakdirkan Allah pada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Barakallahu fiikum. Selamat istirahat.